Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam hormat saya kepada Ibu Dr. Iziah Hasan MSc dan juga beserta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Feren Nefis Pradika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja untuk evaluasi 1 mata kuliah SPA 5 Arsitektur Universitas Syahkuala. Nah, ini merupakan penjelasan singkat. Di sini terdapat dua kategori item. Yang pertama, terdapat sebuah alur konsep yang kita buat secara manual dan kemudian disempurnakan dengan detail dari pencapaian alur konsep tersebut. Nah, baik, mari kita mulai kesempatan ini. Nah, oke, baik. Dari sini saya akan menjelaskan dari tahapan awal hingga akhir, hingga pada akhirnya akan masuk kepada block plan dan sketsa ilustrasi perspektif. Nah, baik. Ini adalah step awal atau penjelasan awal dari mana kita awal tahapan desain hingga pada block plan. Maka di sini kita mulai dari pemberi tugas. Maka terdapat dua klasifikasi pemberi tugas, yaitu pemerintah dan swasta. Nah, pada proyek saya kali ini yang memberi tugas merupakan pihak swasta tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke latar belakang. Mengapa sih tujuan kita mendesain museum otomotif di Banda Aceh sendiri? Nah, jadi setelah kita telusuri permasalahan dan problemnya, kita menemukan 3 problem utama. Yaitu yang pertama, kita ingin menyediakan sebuah wadah komunitas, ajang edukasi kepada masyarakat, dan juga agar menghindari kesalahan ketika kita mengalami kejadian tiba-tiba saat berkendara di jalan. Nah, wadah komunitas untuk siapa akan kita wadahi? Yang pertama, 2 klasifikasi, yaitu untuk mobil dan motor. Dan mobil tipe apa sih yang kita akan beri wadah, yaitulah mobil tipe klasik, dan juga motor tipe klasik dan tipe mogi atau motor gede. Nah, untuk edukasi sendiri, seperti apa contohnya kita mengedukasi masyarakat tentang museum ini? Yang pertama, kita mengedukasi, contohnya salah satunya jenis oli yang digunakan, tekanan ban, dan jenis ban itu sendiri, dan masih banyak lain poin-poin di bawahnya. Nah, kemudian kejadian tiba-tiba seperti apa yang kita harapkan masyarakat mampu mengatasinya. Yang pertama, seperti ban bocor misalnya, step apa yang harus dilakukan bagi masyarakat. Dan salah satunya lagi adalah mesin mati misalnya. Dan masih banyak poin lain yang kita harapkan sebagai pengelola masyarakat dapat belajar daripada museum ini. Nah, setelah kita membahas latar belakang, kita akan masuk ke dalam tujuan perancangan. Tetapi sebelum kita masuk ke tujuan perancangan, kita dapat mempelajari sebenarnya studi literatur tentang museum otomotif ini. Nah, dapat kita ketahui memang fungsi museum daripada undang-undang sendiri juga sudah dijelaskan di penjelasan. Jadi museum ini merupakan lembaga untuk pemanfaatan benda-benda bukti, pengamanan, dan juga sebagai ajang edukasi menurut peraturan pemerintah RI nomor 19 tahun 1995. Nah, jadi pada definisi awal itu kita kemudian mengambil studi banding pada 2 museum internasional. Yang pertama adalah Volkswagen Automotive Museum yang berada di Jerman. Nah, yang kedua adalah Tower Automotive Building yang berada di Amerika.
Nah, pada dua studi ini kita mendapatkan beberapa poin penting yang nantinya akan dapat kita terapkan pada desain kita. Yang pertama ada aktivitas, kita mengetahui aktivitas seperti apa, besaran ruang, hubungan ruang, fasilitas, sifat ruang, zoning, dan sirkulasi. Jadi pada poin-poin ini kita mendapatkannya. Nah, untuk kesimpulan setelah kita pelajari literatur, kita mendapatkan kesimpulan apa saja yang akan kita ambil atau kita terapkan pada rancangan kita kali ini. Nah, baik. Yang pertama, setelah kita pelajari dua museum itu, kita akan mengambil bentuk fasad yang dinamis, menerapkan 3 kategori pameran, futuristik, fast-car, dan retro, menerapkan warna interior netral, bentuk denah sirkulasi yang dinamis, menggunakan podium, 3 zona pameran, sejarah, industri, dan artistik, menggunakan plafon berwarna gelap, spotlight ke objek, dan menyediakan fasilitas food court. Nah, oleh karena itu, kita mengambil poin-poin tersebut dan nantinya akan diimplementasikan ke dalam desain kita. Nah, baik, sekarang kita menuju ke tema. Nah, pada tema kali ini kita mengambil khususnya itu bidang di kultural simbol. Nah, tetapi sebelum kultural simbol dengan tema rancangan akan kita kombinasikan dengan pada bagian arsitektur modern, subnya arsitektur minimalis yang memiliki keyword atau arah desain, salah satunya less is more, seperti pendapat para ahli, ornament is crime. Jadi lebih merasakan taste lebih simple, minimalis, lebih plain. Nah, pada area kultural simbol itu kita mengambil bagian Aceh. Kemudian pada budaya pemulia Jame. Nah, pemulia Jame ini menimbulkan sifat aman, nyaman, dan bahagia. Kemudian setelah kita interpretasikan dalam bentuk visual, maka kita dapatkan aman. Kita merasakan ketika kita aman detak jantung yang stabil. Oleh karena itu kita mendapatkan keyword repetition. Untuk nyaman sendiri, ketika kita merasa nyaman, maka akan ada suasana hati yang abstrak yang tidak bisa ditebak oleh orang gitu. Nah, kemudian kita mendapatkan keyword dinamis. Pada bahagia, kita juga umumnya kita akan lebih ramah senyum kepada orang. Kemudian dengan senyuman tersebut masyarakat sekitar akan merasakan warna-warni dalam tindakan kita. Oke. Setelah ke tema, kita akan tujuan perancangan. Nah, jadi tujuan perancangan secara umum ini adalah sebagai wadah informasi dan edukasi yang berbasis sejarah, dan juga kita memberikan informasi tentang perkembangan teknologi di ke depan hari. Nah, pada selanjutnya kita masuk kepada aktivitas. Nah, pada aktivitas ini kita beralih kepada pengguna. Pengguna itu terbagi dua, ada pengunjung dan ada petugas. Nah, untuk fasilitas dua pihak ini sama, tidak ada yang berbeda dari transaksi, parkir, konsumsi, pameran, acara, menonton, bermain, melihat objek. Jadi semuanya memiliki kegiatan yang sama, baik dia pengunjung maupun petugas. Hanya saja petugas lebih banyak menghabiskan waktunya pada bagian yang pekerjaan atau pengelola di museum ini. Nah, untuk fasilitas sendiri, setelah kita mengetahui aktivitas, maka kita sudah dapat menjabarkan atau menghadirkan fasilitas pada museum. Terlebih lagi kita telah mempelajari daripada studi banding. Nah, untuk fasilitas sendiri di sini kita menyediakan 18 fasilitas umum. Yang pertama ada parking, ada welcoming area, special exhibition, motor, cafe, motorcycle, 3 zona, musola, toilet, driving simulator, alternator power exhibition, ini lebih kepada electrical mesin, sports car, custom car, komponen exhibition lebih kepada komponen perangkat daripada otomotif, industri detail, bagaimana cara kerja pabrik otomotif, car, performance ini adalah penampilan seperti misalnya bazar atau pameran. Yang terakhir adalah discovery, knowledge, learning. Jadi di sini berupa
edukasi yang berbasis komputerisasi kepada masyarakat. Nah, setelah kita menjabarkan fasilitas, nah, kemudian kita beralih kepada besaran ruang. Nah, jadi sebelum kita menuju kepada hubungan ruang, maka kita dapat beralih ke besaran ruang terlebih dahulu. Nah, jadi pada besaran ruang kita dapat melihat setelah kita petakan secara detail, kita hitung-hitung berdasarkan kebutuhan ruang maupun perhitungan sirkulasi benda dan alat seperti yang telah kita detailkan di laporan parking area. Kita menghitung bendanya, berapa benda nantinya, berapa mesin, berapa mobil pada satu zona tersebut. Kita mendapatkan angka seperti ini, misalnya ada 40, 20, 5 meter, 41, 30 sebagainya sampai selesai. Nah, setelah kita jumlahkan, kita mendapatkan luasan minimal daripada site tersebut adalah 5081 meter persegi. Jadi untuk memenuhi standar museum desain kita kali ini tidak boleh kurang daripada 5081 persegi. Nah, baik, sekarang kita masuk ke sifat ruang. Nah, pada sifat ruang ini kita membagi secara general terbagi dalam 5 kategori umum, yaitu adalah heights, spread lighting, transparan, focus, dan open space. Nah, jadi pada heights ini contohnya misalnya kita sebuah area yang membutuhkan privasi, tidak mesti tidak terbuka. Salah satunya adalah musola, toilet. Nah, spread lighting ini adalah sebuah area yang cahaya tersebar merata, jadi tidak menimbulkan suasana gelap. Salah satunya adalah special exhibition, nanti akan ada voidnya, driving simulator. Pada transparan, kita membuat zona yang tidak ada batasannya, tidak terlihat sebuah batasan, yaitu pada bagian cafe. Nah, selanjutnya pada bagian fokus. Nah, ini merupakan sebuah zona yang akan difokuskan oleh lightingnya, seperti semua zona eksibisi atau semua area pameran. Nah, selanjutnya ada open space. Nah, pada open space ini merupakan sebuah ruang yang besar, terbuka, dan tidak ada penghalang seperti welcoming area dan performance. Jadi ini dominannya area semi terbuka. Nah, baik, kita akan ke hubungan ruang. Nah, baik, pada sesi hubungan ruang ini kita daripada zoning mikro tersebut kita kelompokkan lebih makro. Dia dalam kategori apa sebenarnya? Nah, jadi seperti kita ada zona makro pameran. Pameran ini terbagi dua, ada motorcycle, motor, dan mobil. Nah, pada zona motor ini terbagi 3 jenis lagi, yaitu adalah motor sport, custom, dan motor terbaru newest. Mobil juga hal yang sama, ada sports car, custom, dan newest mobil terbaru. Nah, kemudian pada area service ini kita dapat melihat ada musola, cafe, toilet, dan parking area. Nah, pada bagian large open space yang ruang terbuka besar, kita dapat melihat ada welcoming area, performance, dan special exhibition. Nah, pada bagian teknologi kita dapat melihat di sini adalah sebuah learning. Pada sesi teknologi ada industri detail, alternate power, komponen, discovery knowledge, dan driving simulator. Nah, setelah kita petakan hubungan ruang, hubungannya berdekatan, satu ini semuanya memiliki hubungan yang dekat, service hubungan yang dekat, large open space yang dekat, kita baru dapat masuk kepada bagian sirkulasi, di mana kita dapat memetakan atau memposisikan zona-zona tersebut secara akurat. Nah, pada bagian zoning yang telah kita combine dengan sirkulasi dan hubungan ruang, kita mendapatkan area parkir merupakan area yang pertama kita temui. Kemudian selanjutnya pengunjung akan mengunjungi welcoming zone pada sirkulasi normal. Jadi pada lazimnya akan mengunjungi welcoming store dengan tepat. Kemudian pada welcoming area ini merupakan area terbuka di tengah bangunan. Kalau kita bayangkan ilustrasinya, dia dapat berhubungan langsung dengan motor sport area, newest motorcycle, custom, bagian motor.
kemudian dan salah satunya special exhibition. Nah, kemudian pada welcoming area hanya berhubungan dengan driving simulator. Nah, di mana kemudian driving simulator ini bisa berhubungan dengan toilet, musola, dan kafe. Kemudian keempatnya saling berhubungan erat. Pada driving simulator kita dapat menuju ke area pameran mobil, news car, sports car, dan custom car. Nah, alur normalnya ketika kita telah berkunjung ke driving simulator, maka kita mengunjungi alternative power exhibition komponen pada bagian pameran yang berbasiskan teknologi. Nah, setelah pada teknologi, kita kemudian akan kembali lagi ke area parkir. Jadi di sini kita membuat sebuah flow sirkulasi yang satu arah dan jelas pada normalnya. Nah, kemudian kita petakan juga kembali bahwa pada area parkir ini berhubungan langsung dengan area toilet misalnya. Pada area toilet ini, jadi dengan pertimbangan darurat dan sebagainya. Kemudian area parkir juga berhubungan langsung dengan kafe. Jadi ketika orang ingin fast respon atau dia sebagai katakanlah supir, dia dapat menurunkan penumpang, kemudian langsung menuju ke kafe sebagai waiting areanya pada supir. Nah, baik, kemudian kita akan masuk ke sesi zoning atau sesi site. Nah, baik, pada site ini kita akan memulai alur desain yang katakanlah bagian 2-nya atau yang baru, yaitu site berada di Kota Banda Aceh, Kecamatan Baitur Rahman, Kampung Penayung pada Jalan WR Supratman. Nah, kemudian pada site dapat kita lihat di sini site berada di sini Pasar Penayung, kita berada dekat dengan Pasar Nasabi tepatnya. Nah, kemudian kita dekat berbatasan dengan Sungai Penayung. Di sini merupakan area Kedah, di sini Masjid Raya pada bagian bawah, di sini kemudian pada terminal Labi-Labi Lama. Nah, site kita berada di sudut jalan daripada WR Supratman. Nah, setelah kita menentukan site, maka kita akan melihat peruntukannya untuk apa, apakah sudah sesuai, dan berapa sih angka nominal KDB dan KLB dan GSB-nya juga. Nah, setelah kita lihat di aturan pemerintah kota, nah, pada site kita ini merupakan site area perdagangan dan jasa di mana memiliki koefisien KDB 80%. Kita kalikan dengan luasan site yaitu 5081, kemudian kita mendapatkan KDB 4064. Jadi lahan yang boleh didirikan bangunan atau menempel dengan tanah yaitu 4064 meter persegi. Nah, untuk koefisien KLB sendiri kita mendapatkan angka 4,5, kita kalikan dengan luasan site. Nah, jadi totalnya 5,6 lantai. Jadi pada bangunan kita ini diizinkan setinggi 5,5 lantai atau kurang lebih 5 lantai. Nah, untuk GSB sendiri karena ini merupakan jalan arteri sekunder, maka kita memiliki GSB dengan nominal 10 meter pada setiap sisi yang berbatasan dengan jalan. Nah, kemudian setelah kita mengetahui lokasi site, kita melakukan analisis pada site tersebut. Nah, pada site ini kita dapat melihat ada beberapa potensi, banyak sekali potensi pada site ini, tetapi juga terdapat sebuah problematika atau sebuah masalah yang akan kita dapat atasi kemudiannya. Salah satunya kita dapat melihat ada view yang indah di sini, view pada bagian pasar. Di sini kita dapat melihat keramaian atau suasana yang alami daripada penduduk masyarakat. Kemudian view yang mengarah kepada BI ataupun sungai di pada bagian selatan site. Nah, jadi merupakan dua potensi view yang telah kita petakan, dan juga terdapat dua problematika pada site ini tersebut adalah pada bagian kebisingan, karena di sini area pasar, jadi sangat bising ketika kita berkunjung di site. Kemudian pada bagian utara site itu adalah arah angin yang terasa yang sangat kencang dan terkadang mengganggu. Terlebih lagi ada aroma pasar yang tidak sedap. Jadi setelah kita petakan, kita membuat arah masuk yaitu di jalan utama atau WR Supratman. Nah, setelah itu kita menuju ke zoning. Nah,
pada bagian zoning ini kita telah melihat site dan menganalisisnya, kemudian kita petakan, kita rangkum, kemudian kita dapat pembagian di 3 makro, yaitu ada bagian publik, kemudian bagian publik pada bagian yang berbatasan langsung dengan jalan, kemudian ada semi publik, dan juga ada bagian privat pada bagian agak dalam atau tertutup, kemudian semi publik pada bagian yang lebih dalam. Nah, kemudian kita mikrokan lagi pada zoningnya, kita zoom lagi, kita dapat melihat bahwa area parkir itu di bagian atas atau berbatasan dengan jalan langsung, kemudian di bagian semi publik ini adalah zona pameran exhibition, kemudian ada zona entertainment pada bagian tengahnya mengelilingi exhibition. Ada bagian service, terdapat 3 area service, di mana ini adalah service otomotif yang masuk, mobil yang masuk, kereta. Ini adalah service pengelola. Ini juga ada service secara umum. Dan pada bagian oranye ini adalah bagian food court, di mana orang dapat mengakses membeli makanan dan sebagainya. Kemudian pada bagian merah ini adalah bagian office, di mana kantor daripada pengelola tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita petakan zoning secara mikro, kita langsung menuju kepada block plan. Nah, baik, pada area block plan sendiri kita mengambil sebuah area yang lebih mikro lagi tentunya. Seperti pada block plan tersebut, di sini sudah mendekati kepada dimensi site yang sebenarnya, walaupun tidak akurat 100%. Jadi terdapat area parkir pada bagian warna krim, welcoming area pada bagian biru, tentunya sudah tepat dengan hubungan ruang dan zoning yang kita petakan tadi. Ini ada bagian office, kantor, motorsport area. Jadi bentuk bangunannya sudah terlihat pada bagian block plan ini. Kemudian kita juga membuat alternatif yang kedua. Nah, ini merupakan alternatif kedua, juga zoningnya yang sama, cuman posisi dan bentukan yang berbeda dengan pertimbangan tertentu. Ada parking, ada performance, ada special exhibition, car exhibition, dengan luasan yang sudah sesuai dengan perhitungan sebelumnya. Nah, setelah kita membuat alternatif, melakukan brainstorming dengan block plan, kemudian kita mempelajari atau belajar perletakan massa dari market studi. Jadi pada market studi, misalnya area parkir, kita dapat melihat simulasinya atau alur sirkulasinya. Kita ceritakan pada area masuk, pengunjung akan disuguhkan dengan area parkir. Jika ingin parkir silahkan, atau jika ingin menurunkan penumpang bisa di pada area welcoming dan knowledge yang pertama kali tiba. Kemudian mobil atau terdapat 2 pilihan, ingin langsung menuju keluar atau ingin parkir melalui basement di bawah. Nah, jadi ini berbatasan dengan basement. Ketika dia seorang supir atau ingin langsung keluar silahkan, seorang supir ingin parkir dan ingin makan silahkan, atau seorang pengunjung ketika tidak ada lagi parkir di atas boleh parkir di bawah. Nah, begitu juga sama pada bagian bawah. Nah, pada bagian bawah di sini terdapat area masuk pengelola langsung berhubungan dengan parkir dan kantor. Nah, atau juga pada pengelola yang ingin beribadah di musola. Nah, pada area basement tadi memiliki jalan keluar di pada sisi sebelah kiri ini. Mobil keluar dari basement, kemudian dia dapat melihat area motorcycle secara lalu lalang bisa, karena akan full kaca, full transparan, ataupun dia turun normal mengikuti alur daripada hubungan ruang tadi. Nah, ini adalah bagian motorcycle pameran, ini adalah bagian office, musola, toilet, taman. Dapat 3 zona taman yang umum, ini adalah car exhibition, special exhibition, lebih ke void. Kemudian jalan keluar pada bagian kanan bangunan. Nah, setelah kita melihat studi daripada market, kita dapat membayangkan dan mengilustrasikan sketsa desain daripada museum kita ini. Nah, baik. Nah, untuk sketsa perspektif desain, kita melihat bahwa desain baik dari susunan massa maupun tampak kita
tidak lepas daripada keyword yang tadi telah kita jabarkan, ada repetition, dinamis, dan colorful. Nah, pada block plan tadi maaf lupa saya jelaskan. Nah, jadi unsur dinamis atau unsur repetition juga terdapat pada block plan. Kalau kita lihat, kita memiliki bentukan yang dinamis, kemudian memiliki zona persegi yang diulang, repetisi, 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 dan juga repetisi berbentuk persegi, walaupun dengan bentukan dan dimensi yang tidak jauh berbeda. Kemudian memiliki area colorful. Nah, pada colorful ini kita implementasikan pada sesi tampak. Nah, baik, pada sesi ilustrasi perspektif ini kita tidak lepas daripada 3 keyword dasar tadi. Ada repetisi, pengulangan daripada persegi, repetisi, repetisi, gedung bagian belakang juga repetisi. Kemudian terdapat unsur dinamis, dinamis bentukan yang tidak kaku. Pada bagian void juga kita melakukan bentukan yang dinamis pada area kaca, dan juga memiliki keyword yang colorful. Nah, dimana kita menggunakan warna gradasi dari kuning ke merah itu. Jadi pada fasad utama dengan tulisan Automotive Museum warna merah, kontras. Kemudian kita gradasikan kepada oranye pada gedung pendukungnya. Kemudian pada bagian void, ini merupakan focal point kita menggunakan warna kuning. Nah, pada area pagar juga memiliki jerjak besi yang abstrak agar menimbulkan kesan abstrak daripada otomotif itu tersebut. Jadi memiliki kesan yang otomotif itu tidak kaku dengan satu line atau apa segala macam. Jadi mengikuti juga bagaimana perkembangan otomotif di dunia saat ini. Nah, kemudian di bawahnya adalah sketsa alternatif. Nah, di mana pada sketsa alternatif ini juga dipertimbangkan berbagai hal, tetapi penulis sendiri lebih dominan kepada desain 1 yang nantinya akan diterima dengan senang hati saran dan masukan daripada Bapak dan Ibu sekalian, khususnya pembimbing Ibu Iziah. Nah, mungkin alhamdulillah telah selesai penjelasan singkat tentang rancangan desain SPA 6 pada Museum Otomotif di Banda Aceh. Mungkin sekian, terima kasih Ibu Iziah. Mohon maaf jika ada salah dan kurang kata. Terima kasih juga kepada support teman-teman semua yang telah memberikan masukan arahan, khususnya kepada pembimbing Ibu Iziah yang telah memberikan pengajaran yang baik, dan alhamdulillah saya sudah mendapatkan arah yang tepat dalam mendesain, tidak abstrak atau loncat-loncat pada tahapannya. Jadi mungkin terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.